pembahasan yang sama penulisnya tetapi beda bukunya, karena kami cari-cari di rumah buku atau kitab yang biasa kita bahas, bimbingan Islam untuk pribadi masyarakat, hilang untuk sementara. Kita mengganti dengan judul yang lain, tetapi penulisnya masih Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, seorang ulama dari Saudi Arabia, dengan judul yang lain Minhajul Firqah An-Najiyah wa At-Taifah Al-Mansurah, diterjemahkan bebas oleh Pustaka Darul Haq, jalan golongan yang selamat. Dan ini termasuk buku-buku beliau yang bestseller di seluruh dunia Islam khususnya. Dan kita ambil secara acak pada bab ke-43, ada judul Cara Berziarah Kubur Sesuai Tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dibahas oleh beliau Syekh Muhammad bin Jamil Zainu hafizahullahu ta'ala dalam 3/4 halaman, ya, 3/4 halaman, halaman 202 sampai 205. Bab ini perlu kita angkat karena ini ibadah yang kita bisa lakukan kapan waktu, dan termasuk ibadah yang azimah, yang agung, yang mulia, karena banyak faedah, banyak maslahat, banyak manfaat yang bisa kita ambil dari ziarah kubur. Di antaranya mengingat mati, di antaranya lagi mengikis kesombongan pada diri kita. Oh, diri kita juga nanti akan mati. Mengingat kampung akhirat, bersemangat kita dalam beramal soleh sebagai bekal kita dalam menghadapi mati, dan mendoakan mayit atau jenazah yang kita ziarahi tersebut, baik keluarga atau saudara atau orang lain. Dan juga agar kita mengetahui secara sahih dan sharih, kuat dan jelas, bagaimana ziarah kubur sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia Muhammad SAW, yang tentunya berbeda dengan ziarah kubur orang-orang yang tidak berilmu atau hanya ikut-ikutan atau mempertahankan tradisi yang tentunya bertentangan dengan sunnah Nabi yang mulia Muhammad SAW. Hatta Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sering berkata, apabila kalian menjumpai tulisanku, pendapatku, fatwaku bertentangan dengan sunnah Nabi yang mulia Muhammad SAW, maka peganglah erat-erat sunnah Nabi dan buanglah jauh-jauh pendapatku ke tembok, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mari kita sedikit bacakan, kemudian kita jelaskan apa yang perlu. Cara berziarah kubur sesuai tuntunan Nabi SAW. Syekh membawakan sebuah hadis yang sahih tentunya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan kami lihat terjemahan Musnad Ahmad alhamdulillah sudah terjemah dalam 22 jilid. Satu jilidnya tebalnya kira-kira 5 cm lebih. Jadi kalau dijajarin itu ada sekitar 1 meter lebih, Pak, ya. Rasulullah SAW bersabda, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Kenapa dilarang, Pak? Karena orang awal-awal masuk Islam itu masih membekas ibadah-ibadah yang menjerumus kepada kesyirikan dan seterusnya. Fazuruha, kini berziarah kuburlah. Fazuruha,
litazakkirakum ziyaratuha khairan, agar ziarah kubur itu mengingatkanmu untuk berbuat kebaikan. Sama dengan kalau kita diceritakan tentang surga, Pak, beserta kenikmatan, kelezatan di dalam surga itu, kita bersemangat untuk beramal soleh. Ceritakan tentang pedihnya, ngerinya, dahsyatnya neraka, kita bersemangat untuk meninggalkan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Syekh berkata, di antara yang perlu diperhatikan dalam ziarah kubur adalah yang pertama, beliau membawakan sampai 7 poin. Tentu tidak rinci, ini secara umum saja. Yang kita maksud dari rinci seperti ada sunnah Nabi SAW kalau masuk ke kuburan yang setapak, Nabi sunnahkan kita melepas, apa yang dilepas? Yang benar nih. Terjadi khilafiyah rupanya. Sendal apa trompa? Sama ya. Trompa itu bahasa Arabnya sendal dari kayu. Ya, yang dulu pernah sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an telat sholat, itu suara trompahnya berisik. Yang sampai Nabi katakan, siapa tadi yang sholatnya tergesa-gesa, terlambat, berisik? Kata Abu Bakrah, saya wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, ya Abu Bakrah, zadakallahu khirsan. Wahai Abu Bakrah, semoga Allah menambah semangat kepada engkau. Wala ta'ud, tapi jangan kau ulangi lagi tergesa-gesanya, terlambatnya, berisiknya. Yang pertama, ketika masuk, sunnah menyampaikan salam kepada mereka yang telah meninggal dunia. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat agar ketika masuk ke area kuburan membaca Assalamualaikum ahlad diyar, semoga keselamatan dicurahkan atasmu wahai para penghuni kubur. Minal mu'minina wal muslimin, dari orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Dari sini kita tahu yang diberikan salam kuburan orang Islam, Muslim. Ya. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan kami jika Allah menghendaki akan menyusulmu. As'alullaha lana walakumul afiyah, yang dimaksud minal azab, dari azab kubur ya. Aku memohon kepada Allah agar memberikan keselamatan kepada kami dan kamu sekalian, ya tentu dari siksa kubur. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan perlu diketahui Imam Muslim adalah murid dari Imam Bukhari, dan keduanya Bukhari dan Muslim juga murid dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Itu yang kita baca, memberikan salam kepada para penghuni kubur tentunya. Dan tidak mengapa nunjuk kuburan, nggak apa-apa Pak, nunjuk. Tidak seperti tatayur, khurafat, tahayul di sebagian masyarakat kita, nggak boleh katanya nunjuk kuburan. Pak, kuburan si fulan di mana? Nah, kalau nggak boleh nunjuk, pakai apa? Pakai lidah, pakai pacul, atau pakai apa? Pakai kaki apa? Boleh. Kan kalau di masyarakat kalau nunjuk katanya jarinya harus digigit katanya gitu ya. Ini khurafat dan sekaligus tatayur, karena menganggap sial sesuatu kalau nggak digigit sial katanya. Jarinya kenapa nggak tahu. Yang kedua, tidak duduk di atas kuburan dan tidak menginjaknya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat menghadap kuburan, kecuali sholat apa? Jenazah. Khususnya orang yang tidak sempat menyolatkan jenazah, jenazahnya kubur, dan gak ada batas waktu. Mungkin kita baru tahu, si fulan meninggal kapan? 2 tahun yang lalu. Boleh tunjukkan di mana kuburnya. Itu bukan judul lagu deh Pak. Kalau lagu ya tunjukkan padaku di mana kuburnya, itu lagu. Boleh, seperti riwayat sahih
Nabi SAW bertanya, mana wanita yang biasa membersih-bersihkan masjid? Bahasa kita apa? Marbot ya. Kata para sahabat, tuh meninggal, telah kami kuburkan semalam. Apa kata Nabi? Apa yang menghalangi kalian memberitahuku? Kami khawatir merepotkan engkau wahai Rasul. Tunjukkan di mana kuburnya. Nabi datang, kemudian Nabi sholat jenazah di kuburannya. Kenapa boleh? Selain ada dalil, karena tidak ada ruku dan sujud, makanya boleh. Satu-satunya sholat yang boleh di kuburan adalah sholat jenazah bagi yang belum sempat mensolatkan waktu itu. Adapun sholat gaib, syarat utama adanya sholat gaib adalah jenazah itu, mayat itu telah keduluan dikuburkan, tapi belum sempat disolatkan. Adapun kalau disolatkan, tidak ada lagi sholat gaib. Banyak begitu Pak ya. Si fulan meninggal di Mesir, mari kita sholat gaib, padahal sudah disolatkan. Jadi sholat gaib berdasarkan nas yang sahih, seperti ditegaskan oleh Syekh Albani dalam kitabnya apa itu? Ahkamul Janais, hukum-hukum seputar jenazah, wa bid'ah, dan bidah-bidah di seputarnya itu. Beliau menegaskan bahwasanya yang sahih, yang sharih dipraktekkan Rasul dan para sahabat, salat gaib itu ketika jenazah sudah keburu dikubur kemudian belum sempat disolatkan. Begitu. Dan Nabi SAW memerintahkan kita untuk, melarang kita untuk jangan kita salat menghadap kuburan. Ini pembahasan panjang, para ulama juga membahas secara panjang. Intinya tidak boleh salat di masjid yang ada kuburan diantaranya, atau sholat di rumah yang di pekarangan juga ada kuburan. Itu kan banyak di pedalaman-pedalaman. Wala tajlisu 'alaiha, dan janganlah kalian duduk di atasnya, atas kuburan, nggak boleh. Kalau bapak-bapak, ikhwan-ikhwan sempat ke ziarah kubur, itu banyak Pak tukang pacul atau bersih kuburan itu duduk-duduk di atas kuburan, karena mereka tidak tahu hukum. Sering kita nasihati, kaget mereka, oh dilarang ya. Nggak tahu ketika kita pulang duduk lagi apa enggak, nggak tahu ya. Hadis sahih riwayat Muslim tadi. Yang ketiga, tidak melakukan tawaf di sekeliling kuburan dengan niat untuk taqarrub, ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena tawaf hanyalah dilakukan di sekeliling Ka'bah. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj surat 22 ayat 29, wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, maksudnya adalah Baitullah atau Ka'bah. Jadi nggak benar ya Pak ada tawaf di kuburan, tawaf di pohon angker, tawaf di tempat-tempat keramat. Ini jelas menjerumuskan pelakunya kepada kesyirikan. Wallahu a'lam. Yang keempat, tidak membaca Al-Quran di kuburan. Kenapa Pak? Karena Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Kemudian Nabi menjelaskan apa yang dimaksud dengan menjadikan rumah seperti kuburan. Fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ini perintahnya baca Quran di rumah. Kan tadi sesungguhnya setan lari di dalam rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Berarti golibnya membaca Quran bukan di kuburan. Sebab Nabi melarang, jangan kita jadikan rumah kalian seperti kuburan, yang memang kuburan tidak dibacakan Quran.
Syekh berkata, hadis sahih riwayat Muslim, hadis di atas mengisyaratkan bahwa kuburan bukanlah tempat membaca Al-Quran. Berbeda halnya dengan rumah. Adapun hadis-hadis tentang membaca Quran di kuburan adalah tidak sahih menurut undang-undang ilmu hadis yang diteliti, yang kemudian dibukukan oleh para ulama ahlul hadis. Seluruh riwayat tentang baca Quran di kuburan tidak ada yang sahih, sama seperti seluruh keutamaan surat apa? Iya, surat saya loh Pak. Tidak boleh, tidak boleh, tidak sahih. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama. Yasin, jantung Quran, barang siapa baca malam Jumat di kuburan begitu, itu semua riwayatnya tidak ada yang sahih. Yang sahih malam Jumat atau hari Jumat baca surat Al-Kahfi, baca surat Yasin anytime, kapan waktu terserah, termasuk malam Jumat terserah, silakan. Tapi kalau mau lebih utama, lebih afdal adalah baca surat Al-Kahfi, tidak tentukan. Sama seperti riwayat yang sahih disalahpahami oleh sebagian kita, sedekat-dekat seorang hamba dengan Khalik, seorang makhluk dengan Khalik adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa pada saat sujud. Tidak ada riwayatnya di sujud terakhir, bebas. Mau sujud pertama, kedua, ketiga, keempat, terakhir, terserah. Tapi mengspesialkan, mengutamakan atau menganggap afdol atau menganggap sunnah bahwa sujud terakhir itulah yang afdol, ini butuh dalil. Padahal dalilnya umum, bebas. Bapak mau sujud di pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, terakhir itu boleh, bebas. Tidak ada dalil khusus yang mengkhususkan afdolnya sujud terakhir saja, tidak ada. Bahkan kadang-kadang kita saksikan Pak ya, ada saudara kita sujudnya lama, padahal imamnya udah tasawuf akhir. Bangkitnya ketika imam mau salam. Akhirnya mau nggak mau kita katakan bisa potensi riya, pamer. Bagus kalau dia mati di situ. Husnul, ternyata mati dia, makanya lama itu. Kan ada orang sujud mati, ada kan? Dalam keadaan sujud, baik ya. Tapi kalau enggak, maka banyak mudarat. Selain potensi riya, juga dia tidak mengikuti imam. Dan orang was-was sama dia, ini kenapa nih orang mati atau apa nih? Mikirin dia, ya. Yang kelima, tidak boleh memohon pertolongan dan bantuan kepada mayit meskipun dia seorang nabi atau wali, sebab itu termasuk syirik besar. Nggak boleh. Yang telah wafat, karena para sahabat tidak pernah meminta nabi kepada nabi dalam keadaan nabi telah wafat. Minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta bantuan kepada nabi dalam keadaan hidup, iya, para sahabat. Sama kepada kita, minta bantuan kepada orang soleh ketika orang soleh itu masih hidup. Tapi ketika orang soleh telah wafat, justru orang-orang itu butuh doa orang yang hidup. Kalau Nabi kan diselawatkan. Dalilnya dalam surat Yunus ayat 106. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uk wa la yadurruk. Dan janganlah kamu menyembah apa atau berdoa kepada apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Ya. Fa in fa'alta fa innaka idzam minaz zalimin. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Dan ingat, zalim kata lain dari syirik. Seperti nasihat Luqman kepada anaknya, zulmun azim. Jadi syirik itu disebutkan sebagai kezaliman yang besar. Makanya penulis berkata, zalim dalam ayat di atas berarti musyrik, syirik. Musyrik pelakunya, syirik perbuatannya. Fa'il dan fi'il.
Yang keenam, tidak meletakkan karangan bunga atau menaburkannya di atas kuburan mayit, karena hal itu menyerupai perbuatan orang-orang Nasrani, ya orang Hindu juga, Buddha juga. Di samping membuang-buang harta dengan tiada guna, seandainya saja uang yang dibelanjakan untuk memberi karangan bunga itu disedekahkan kepada orang-orang fakir miskin dengan niat untuk si mayit, boleh. Orang tuanya, saudaranya, temannya, tetangganya, teman kerjanya sedekah atas nama orang yang udah meninggal, boleh. Sahih dalilnya, hadisnya. Itu lebih manfaat. Termasuk kita sering dari perusahaan, ya Pak, dari keluarga besar mengirimkan apa itu yang besar, karangan bunga juga ya. Ujung-ujungnya dia apa itu? Berapa hari udah jadi sampah, padahal yang jutaan. Padahal kalau disedekahkan itu bagus sekali. Niscaya akan bermanfaat untuknya, untuk si mayit itu, dan untuk orang-orang fakir miskin yang sangat membutuhkan uluran bantuan kita yang kelebihan harta. Ya, lalu dibuat footnote, catatan kaki oleh Syekh, sebab sedekah yang diniatkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia bisa sampai kepadanya. Hal itu berdasarkan hadis-hadis sahih yang menerangkan hal tersebut. Berbeda halnya dengan bacaan Al-Quran. Lihat kembali bab Al-Quran untuk orang hidup, bukan untuk orang mati. Dan ini termasuk yang paling keras penentangannya adalah Imam Syafi'i, bahwasanya bacaan orang hidup, bacaan Quran orang hidup, orang mati tidak sampai. Itu Imam Syafi'i yang menegaskan dalam kitab Al-Um dan lain-lain kitab beliau, rahimahullah ta'ala. Anehnya saudara kita banyak yang menisbatkan dirinya kepada madhab Syafi'i tapi bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i. Itu banyak, poinnya banyak ya. Tetapi yang perlu diingat adalah ketika anak beribadah, beramal soleh, ikhlas, sesuai dengan sunnah, termasuk membaca Quran, si anak otomatis, si anak dapat pahalanya itu ngalir ke orang tua yang telah meninggal tanpa mengurangi pahala si anak, termasuk baca Quran, apapun amal solehnya. Itu yang ada dalil sahih berdasarkan nas Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak terbatas hanya Quran, Pak. Seluruh amal soleh si anak, bahkan senyum si anak, salam si anak, puasa si anak, sholat, permohonan ampun si anak, umroh, haji, si anak tutup aurat misalnya, menolong yang miskin, membantu yang sakit, dan seterusnya begitu. Mengalir ke orang tuanya tanpa mengurangi pahala si anak, selama ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia Muhammad SAW. Yang terakhir, yang ketujuh, dilarang membangun di atas kuburan atau menulis sesuatu dari Al-Quran atau syair di atasnya. Sudah ada Pak kuburan-kuburan di berbagai daerah dan luar negeri, itu nisannya besar, tulisannya panjang ya Pak. Kadang syair, kadang ayat Quran, kadang mungkin biodata ringkas yang meninggal kali. Sebab hal itu dilarang. Nabi SAW naha an tajsisil qabri wa an yubna alaihi. Beliau SAW melarang mengapur kuburan dan membangun di atasnya. Mengapur itu bahasa kita apa? Menembok, menyemen, apalagi mengkeramik. Ya. Lihat kuburan di Baki, ya, itu sederhana sekali kuburannya, tanah batu, tanah batu. Adapun memberi nama itu masih diperbolehkan, diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, untuk sekedar identitas. Tapi kalau sampai hobi, Facebook, Instagram, Twitter ya Pak ya, ini lebay kuadrat. Cukup meletakkan sebuah batu setinggi 1 jengkal, dan kita lihat mayoritas kuburan di Casablanca, kuburan apa itu namanya? Casablanca ya? Nama kuburannya? Casablanca juga? Bukan Adidas ya? Hah? Oh, Karet Tengsin. Ya pokoknya arah Tanah Abang itu kan? Naik gitu ya. Itu bagus Pak, Pemda
Itu kan dari di bawah dinas apa ya, pertanaman apa kehutanan ya? Hah? Iya. Itu sebagiannya sudah kenal sunnah, alhamdulillah. Jadi mayoritas kuburan itu ya udah batu sejengkal itu. Lihat tidak tinggi kan? Dan gundukan kuburannya juga pun paling tinggi sejengkal. Boleh kotak, boleh muncung begini. Terserah mau style apa. Ya. Cukup meletakkan sebuah batu setinggi 1 jengkal untuk menandai kuburan, sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW ketika meletakkan sebuah batu dari kuburan seorang sahabat Utsman bin Maz'un radhiyallahu an. Dan lantas beliau bersabda, kata Nabi SAW, "Ata'allamu ala qabri akhi." Aku memberikan tanda di atas kubur saudaraku dengan batu. Hadis riwayat Abu Daud bisnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Barangkali ini mudah-mudahan bermanfaat secara ringkas, seperti sunnah Nabi tadi yang tidak masuk diantaranya membuka sendal ketika jalan di antara kuburan yang setapak, Pak. Bukan yang aspal itu kalau di zaman sekarang ya. Karena yang buka sendal itu Nabi di antar kubur. Ini sunnah, bukan wajib, sunnah. Apalagi dikhawatirkan ada duri, ada kalajengking, ada apa segala macam, bahaya. Ya, sebaiknya justru jangan dilepas. Wallahu alam. Dan tidak disyariatkan juga ketika ziarah kubur kita ngobrol sama kuburan, Pak. Itu lebih nggak ada contohnya lagi. Ngobrol sama kuburan. Pernah lihat? Banyak. Mbah, ini aku bawa cucu-cucumu, Mbah. Doain ya, Mbah ya. Gitu ya, kadang-kadang begitu. Wallahualam, ada waktu 5 menit untuk berdiskusi kalau ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah kita bisa rebahan. Silakan. Diminum ya, Pak. Silakan. Boleh bertanya yang di luar materi nggak apa-apa, silakan. Pak siapa namanya? Irham. Ya. Ada sebenarnya nggak sih kalau kita menggunakan jenazah itu tali pocongnya dibuka? Kalau nggak dibuka jadi pocong ya. Dalam kitab Syalbani dan para ulama lainnya, Syekh bin Baz, Utsaimin, dan bicara khusus soal jenazah, Syekh Fauzan termasuk, tidak diperintah dan tidak dilarang. Boleh dibuka, boleh tetap dipasang. Yang dilarang ada iktikad, keyakinan kalau nggak dibuka jadi pocong. Pocongnya datang ke rumah malam-malam Jumat Kliwon terus minta bukain dong. Ini tidak benar. Keyakinan khurafat, takhayul, ya, tidak benar. Termasuk diusahakan, Pak, ketika kita pernah bahas dulu, kalau kita mati atau siapapun yang mati, ketika diusung jenazahnya itu jangan ada tutupan di atasnya, biar orang langsung lihat kain jenazah yang wafat, sehingga menjadi iktibar, pelajaran bagi kita yang hidup. Oh, kita akan seperti, kalau ditutup nggak ada pelajarannya. Lihat jenazah di berbagai negara muslim seperti Mekah, Madinah, Pak, kan nggak ada penutupnya, kan? Ada nggak ada. Mau raja, mau pengusaha, mau menteri, mau pejabat, mau ulama, orang langsung lihat kain kafannya, dan sebagai pelajaran bagi kita yang hidup. Allahu'alam. Yang lain? Iya, Pak. Bedanya mengirim doa dengan Baca Quran. gimana ya? Mengirim doa dan Mendoakan. bedanya. Pak siapa namanya, Pak? Awas. Kita baru jumpa, Pak, ya. Iya, Pak. Tinggal di mana, Pak? Yang kedua, Pak. Rumahnya, Pak, rumahnya. Iya, rumahnya. Di Jatimahur, Pak. Oh, tetangga kita, Pak. Saya Jati Bening. Iya. Main-main, Pak. Tapi jangan sekarang, saya di sini soalnya. Apa bedanya mengirim doa dengan membaca doa, gitu ya? Mendoakan. Tadi pertanyaan gimana? Mendoakan dengan Dengan mengirim doa. tidak ada beda.
Hanya saja di masyarakat semacam ada pembedaan. Dikirim illa hadratin nabi al-mustafa illa ruhi fulan illa ruhi fulana illa ruhi pangeran Tanjung Priok illa ruhi pangeran Cilandak. Ada nggak pangeran Cilandaknya? Al-Fatihah. Itu mereka kira itu kirim doa, padahal keliru. Itu namanya kirim surat, bukan kirim doa. Berbeda. Yang jelas kita mendoakan itu ya kirim doa maksudnya. Adapun kalau yang dikirim ternyata disampaikan, dibacakan ternyata itu Al-Fatihah, itu bukan kirim doa tapi kirim surat. Mungkin itu kali Pak bedanya. Wallahu alam. Yang lain. Ada lagi Pak? Ya. Pak siapa namanya? Pak Ali, baru jumpa lagi kita ya? Pernah waktu itu Pernah. Di mana Pak? Yang bener ah. Silakan Pak Ali. yang tadi kalau ziarah kan nggak boleh baca Qurannya. Bapak mau nanya baca komik boleh gak gitu ya? Oh bukan. Silakan. Kan kalau sholat juga kan termasuk bacaan Al-Quran itu, sholat jenazah itu gimana? Jadi yang dibaca apa? Baik. Betul. Bagus pesannya Pak Ali. Semoga Allah memberkahi Pak Ali. Dijadikan istrinya istri yang soleha, tambah soleha maksud saya. Anak-anaknya soleh dan soleha. Kalau tadi dilarang Nabi baca Quran di kuburan, kemudian sholat tadi boleh di kuburan, kan baca Quran. Kalau nggak boleh baca, terus apa yang dibaca pada sholat? Kan begitu Pak. Perbedaannya, yang pertama tidak ada dalilnya bahkan dilarang, yang kedua ada dalilnya bahkan diperintah. Dari sini kita pernah belajar, berkali-kali kita sampaikan di majelis ini dan majelis yang lain, bahwasanya ibadah itu sifatnya tauqifiyah, menunggu petunjuk nas dalil. Hukum asal ibadah, kaidah para ulama buat berdasarkan Al-Quran hadis. Nah, kita tanya dulu Pak, baca Quran ibadah bukan? Sholat ibadah bukan? Nah, hukum asal ibadah adalah terlarang, tidak boleh diamalkan, nggak boleh dilakukan sampai ada dalil yang memerintahkannya, baik dari Al-Quran dan hadis. Intinya yang namanya ibadah dilihat ada gak perintahnya, contohnya. Sebaliknya kalau perkara dunia, muamalat, hukum asalnya terlarang sampai ada dalil yang melarangnya, baik dari Al-Quran dan hadis. Intinya yang mana? Yang hukum asal dunia. Oh mohon maaf, astagfirullah ya, terbalik. Hukum asal masalah dunia atau muamalat, oh iya boleh sampai ada dalil yang melarang. Kalau yang tadi udah benar ya? Oh udah benar ya. Nah ini karena perkara ibadah yang kita lihat ada tidak contohnya. Yang dicontohkan Nabi tadi sholat bagi yang belum sempat menyolati waktu dia dikuburkan itu, sebelum dikuburkan disolatkan. Jadi yang pertama tidak ada contoh bahkan dilarang. Yang kedua ada contoh bahkan disunnahkan. Itu saja jawabannya Pak. Jadi kita ibadah, apapun ibadahnya, lihat contoh, ada gak contoh Nabi? Nah berhubung baca Quran di kuburan tidak ada contoh Nabi dan para sahabat, kita jangan merasa lebih benar, lebih tahu dari Nabi dan para sahabat. Wallahu a'lam. Baca Quran di masjid, di rumah, boleh di bis, kereta, pesawat, di laut, hutan gitu ya. Tapi di perkuburan yang diperintahkan itu dilihat apa itu? Mendoakan, menghadap kiblat. Selain tadi sholat Pak ya, mendoakan, menghadap kiblat, doakan. Doakan agar diampuni dosa-dosanya, doakan agar diperluas kuburnya, doakan agar diberikan nikmat kubur, doakan agar dijauhkan dari siksa kubur, doakan agar dijauhkan dari siksa api neraka, doakan agar dimasukkan ke dalam Jannatul Firdaus, diterima amal solehnya, dan seterusnya. Itu yang berdasarkan nas dalil. Karena Islam agama dalil, agama ilmu. Dan kita dilarang mengikuti tanpa ilmu. Surat apa itu? Al-Isra.
Surat 17:36, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, dalil, hujjah, nas. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan akan dimintai pertanggungjawabannya barangkali ini. Kalau masih mau ada satu lagi boleh. Nggak ada. Habis. Sudah lewat dari jam 1. Barangkali ini mudah-mudahan bermanfaat dan dicatat malaikat sebagai pemberat amal soleh timbangan kita nanti di yaumil mizan tentunya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.